kan ya. Baik, untuk kesempatan kali ini kita akan coba menyinggung gitu ya sedikit membicarakan tentang wawancara kerja, teknik wawancara. Teman-teman udah baca ya materinya di mungkin di modul e-book atau PDF-nya sama di eh, prakerja ya di sekolahmu mungkin sudah dibaca ya. Nah, eh, teorinya teman-teman sudah punya. Tinggal kita nih gimana mengaplikasikannya ketika nanti betul-betul kita dipanggil untuk wawancara kerja gitu ya. Wawancara ini sebetulnya menjadi sesuatu yang agak menakutkan, ya kan? Setuju ya? Kalau awalnya kita udah pede nih ngelamar, tulis di CV, segala macam curhat segala macam ya di CV-nya ditulisin, terus tiba-tiba pas dipanggil wawancara kita kadang suka ciut ya. Aduh, besok wawancara nih gimana? Seneng sih dipanggil kerja, tapi wawancaranya ini loh, karena kan eh, kebanyakan gitu ya untuk sebuah perusahaan wawancara ini menjadi tolak ukur gitu ya. Biasanya menjadi tolak ukur kita nih diterima kerja di sini atau enggak nih gitu, ya kan? Nah, permasalahannya kebanyakan dari kita kan suka belum bisa begitu ya mengelola cara kita berkomunikasi dengan orang lain, terutama dengan orang yang baru pertama banget kita ketemu gitu ya. Terus kita juga kadang masih agak sulit nih mengelola rasa percaya diri kita, terutama kalau udah grogi, kalau udah kita apa ya dihadapkan pada situasi yang aduh besok wawancara ntar si HRD-nya gimana ya galak nggak ya judes nggak ya ntar gue ditanya apa nih ya biasanya gitu ya grogi panik ya kan nah hal-hal yang seperti itu tuh yang masih menjadi PR buat kita gitu ya gimana sih cara ngelolanya nah sebetulnya gampang aja gampang gampang di mana sih Miss gampang enggak ya maksudnya bukan gampang menyepelekan tidak tapi maksudnya gini semua itu bisa dilatih. Cara kita berkomunikasi bisa dilatih, ya kan? Setuju ya? Kalau seperti misalnya saya bisa berbicara di depan teman-teman sekarang, nggak serta-merta saya langsung bisa gitu, enggak. Saya juga latihan gitu. Nah, teman-teman juga bisa coba di rumah nih dengan berlatih berbicara. Kayak orang gila ya, ngomong sendiri ya nggak sih? Apalagi di depan cermin. Kita lagi ngomong, tiba-tiba ada orang di belakang kita lewat. Ih, ngapain Ratih kok ngomong sendiri misalnya gitu ya itu ujian-ujian ya sebetulnya ya tapi demi kita biar bisa gitu ya berkomunikasi biar bisa kita mengelola nih kata-kata yang keluar dari mulut kita nih nanti apa dan bagaimana gitu ya ya mau nggak mau kita harus latihan gitu supaya kita tahu kemampuan kita sudah sampai mana apalagi nanti menghadapi wawancara kerja nah teman-teman perhatikan juga nih ketika penulisan CV untuk melamar pekerjaan diperhatikan juga nih, selain biodata ya, kemudian kan biasanya dituliskan deskripsi kita ya, pengalaman segala macam. Jangan curhat, ya. Curhatnya ke teman-teman sendiri aja, jangan ditulisin di CV curhatnya. Curhatnya seperti apa? Misal, kita nih lagi punya kesulitan ekonomi, misalnya gitu ya. Kan setiap orang punya permasalahan masing-masing yang berbeda-beda. Misalnya, kita punya kesulitan ekonomi nih. Kemudian kita ingin banget nih, tolong dong. Intinya kita pengen banget diterima di perusahaan ini gitu ya. Tapi kalau kita nulis di CV itu dengan cara yang salah, otomatis apa ya malah menutup peluang gitu ya, malah menutup peluang kita untuk bisa bekerja di perusahaan yang kita inginkan tersebut gitu. Menutup peluangnya gimana? Misalnya gini, biasanya kan kalau di CV itu ditulis misalnya deskripsi kita ya, pengalaman kerja gitu ya. Nah, kalau misalnya kita sebetulnya HRD membaca CV itu kan biar mereka tahu nih kita nih seperti apa gitu ya pengalaman terutama misalnya gitu kita udah punya pengalaman gitu ya. Nah kalau misalnya kita cuma tulis gini eh saya saya adalah tulang punggung keluarga misalnya gitu. Saya adalah orang yang jujur, saya adalah seorang yang disiplin, saya adalah seorang tulang punggung keluarga dan saya akan bekerja keras apabila saya diterima di perusahaan ini. Nah, itu klise banget ya. Udah sering banget kita dengar dan kita lihat tuh apa isi-isi CV kayak gitu. Nah, teman-teman bisa hindari hal itu. Coba kalau kita lebih condongkan ke sini. Misalnya, eh, saya adalah seorang fresh graduate, misalnya yang baru lulus, saya punya semangat kerja yang amat sangat tinggi, saya memiliki kemampuan dan keahlian yang sesuai dengan bidang atau posisi yang saya lamar di perusahaan Bapak Ibu, seperti misalnya nih, eh, Mas Alex Nurdin nih melamar sebagai bagian apa ya?
IT misalnya gitu ya. Nah, dijelaskan di CV-nya misalnya saya mampu mengoperasikan komputer dengan baik sesuai dengan pengalaman kerja saya misalnya di tempat sebelumnya. Saya mampu menguasai Microsoft Word dengan baik atau misalnya yang dulunya pernah kerja di bagian akunting atau misalnya mahir dalam bidang akunting, jelaskan juga tuh saya mampu menguasai misalnya Microsoft Excel dalam hal akuntansi, misalnya akuntansi perusahaan, misalnya gitu. Saya sudah mahir karena saya misalnya pendidikan saya, basic saya adalah di akuntansi, misalnya gitu. Nah, ceritakan yang berhubungan dengan apa ya, kompetens gitu ya, dengan kompetensi kita gitu. Jadi jangan dicurhatin tuh yang masalah-masalah kita, karena mereka nggak akan mau tahu gitu ya kan? Ya, Mas Bayi Haki ya, perusahaan nggak akan mau tahu nih, ya bodo amat mau lu tulang punggung keluarga gitu kan istilahnya ya, mau lu adiknya misalnya masih pada sekolah lu yang biayain ya terserah lu gitu, itu urusan lu gitu, perusahaan nggak akan mau tahu. Yang mereka mau tahu adalah kesiapan kita, kemudian kesesuaian kemampuan kita dengan memang misalnya posisi yang sedang mereka butuhkan gitu ya kan. Nah, nanti sebetulnya tujuan HRD itu apa sih? Kok nanya-nanyanya? Apalagi kalau ditanya gini ya, silahkan deskripsikan diri Anda. Nah, itu udah paling, aduh, ngomong apa ya gue, disuruh deskripsiin diri gue. Sedangkan misalnya kita mikirnya gini, kan yang bisa deskripsiin diri kita kan orang lain, yang bisa menilai kan orang lain. Kita kan selama ini mikirnya gitu ya. Kalau kita misalnya cuman, ih gue tuh misalnya orang disiplin, gue tepat waktu, misalnya gitu, gue jujur. Ah, itu mah dari pribadi kita, ya kan? Kalau orang lain menilai kan belum tentu ya. Mungkin mereka punya penilaian penilaian yang lain gitu ya dari sisi kepribadian kita. Tapi apakah perusahaan perlu itu? Mereka kan akan melihat kepribadian kita nanti ketika kita sudah diterima gitu ya. Yang mereka lihat ini kebutuhan misalnya posisi yang kosong apa nih, mencocokkan nih dengan apa yang kita punya, kompetensi apa yang kita punya nih. Dicocokkan tuh nanti. Kalau misalnya sudah sesuai ada, oh ini yang kosong misalnya bagian admin nih. Kalau admin kan berarti harus bisa komputer. Misalnya nih Mas Teguh Yuwono bisa nih komputer. Ah, yaudah deh dia nih yang kayaknya cocok masuk ke sini gitu misalnya. Seperti itu kan mengisi kekosongan ya kan biasanya ya untuk apa kalau misalnya kita ngelamar kerja gitu ya. Nah, itu yang sebenarnya yang mau dilihat sama si HRD itu ya itu kita mau mau HRD mau ngelihat nih gimana sih dengan waktu yang amat singkat yang benar-benar baru ketemu kali itu teman-teman bisa melakukan promosi tentang diri kita sendiri gitu. Kemudian nanti si HRD juga ingin melihat nih kira-kira kalau misalnya kita di interview sikap kita gimana sih? Kita siap atau enggak misalnya gitu kan. Terus mereka juga mau ngelihat nih kira-kira kita nih mampu nggak sih ngejelasin poin-poin yang kita punya gitu ya, kelebihan-kelebihan yang kita punya dalam waktu yang singkat dan bisa mengesankan gitu. Itu tadi, jangan curhat. Misalnya pas sudah ditanya, silakan deskripsikan diri Anda. Nama saya Fadli Mai, saya misalnya usia 20 tahun misalnya gitu. Saya sudah bekerja dalam bidang pelayanan, misalnya sudah 2 tahun. Tapi di tempat kerja saya sebelumnya, saya kurang suka dengan bos saya, misalnya gitu ya. Wah, itu bunuh diri namanya ya. Jangan sampai tuh yang kayak gitu-gitu. Jangan pernah bahas-bahas yang lalu, biarlah berlalu ya kan. Nah, coba kita lebih fokuskan lagi ke diri kita, kompetensi apa yang kita punya, itu yang kita jelaskan. Ya, apalagi sampai ngejelek-jelekin perusahaan yang sebelumnya, bos sebelumnya, ah udah itu kita udah di blacklist duluan itu, nggak akan mungkin lah kita dikasih kesempatan buat ngomong gitu ya. Paling cuma didengerin cuman oh gitu doang gitu ya. Nah, itu terus kadang juga nih ada juga nih si HRD yang suka bukan iseng sih sebetulnya ya. Mereka sebenarnya punya tujuan. Kalau nanya itu punya tujuan. Kayak tiba-tiba eh Fitri, Mbak Fitri punya pacar. Kalau ditanya gitu jawabnya apa? Sama si HRD pas lagi interview. Kira-kira mau jawab apa? Punya pacar. Misalnya kita posisinya punya pacar. Iya Bu punya. Misalnya iya Bu punya. Kenapa dia nanya gitu? Dia tuh pengen tahu gimana cara kita menyampaikan gitu ya, menyampaikan mengenai hal pribadi kita gitu, ya, cara mengkomunikasikan kita. Apakah misalnya nanti, misalnya kan ada ya tipe orang yang misalnya baru ditanya punya pacar, punya pacar gue orang kaya loh, cakep lagi, langsung ya ngebut ya kan. Tapi ada juga yang tipe orangnya punya pacar, punya, udah selesai ya kan. Kalau dia nggak ditanya lagi, udah nggak akan ngomong lagi. Ada juga kan yang tipe gitu ya. Nah, kita termasuk yang mana nih? Yang kalau ditanya kayak kereta api langsung panjang lebar atau cuman punya pacar? Punya. Udah gitu aja. Nah, nanti si HRD tuh bisa nilai tuh. Dia kan udah punya ilmunya ya. HRD tuh punya
paling sakti ya kalau udah urusan kalau urusan wawancara kerja itu udah paling tahu deh gitu gimana cara menilai kita nih. Nah, mereka udah tahu nih. Oh, kalau berarti tipikal orang misalnya yang misalnya yang jawabnya ya saya punya misalnya gitu. Oh, berarti dia singkat, misalnya tegas gitu ya. Enggak bertele-tele, langsung to the point gitu. Kalau misalnya dia jelasin, saya punya Bu, tapi oh berarti ini orangnya menyek-menyek misalnya gitu ya, banyak bla 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 blanya. Nanti pasti kalau ditanya satu pertanyaan mungkin bisa ngasih 1.000 alasan gitu. Nah, kayak gitu kan nanti menjadi penilaian buat mereka gitu ya. Kebayangkan maksud saya apa? Mudah-mudahan teman-teman ngerti ya apa yang saya bicarakan ya. Nah, nanti hal-hal yang kayak gini nih yang perlu kita maksudnya menjadi perhatian yang lebih nih dari kita nih supaya nanti ketika wawancara kita tahu nih dan bisa memposisikan. Kalau misal ditanya pribadi jangan jadi curhat juga, ya kan? Punya pacar, punya iya Bu, punya pacar nggak? Misalnya siapa ya? Mbak Anissa, misalnya Mbak Anissa punya pacar? Enggak Bu, saya baru putus misalnya gitu ya. Terus curhat jadinya. Ya Bu putus, soalnya Bu dia selingkuh Bu, saya sakit hati. Wah curhat panjang lebar. Nah jangan juga begitu, ya kan? Nah mereka nggak akan mau tahu, ibu bodo amat gitu kata si ibunya kan mau putus gara-gara apa kayak apa gitu misalnya gitu. Nah yang kayak gitu tuh yang harus kita misalnya punya pacar. Kalau emang nggak punya, tidak Bu, saya tidak punya pacar. Nah, ya sudah selesai. Supaya mereka tahu, oh ini dia tegas dan to the point gitu ya. Nggak bertele-tele kanan kiri memble-memble gitu. Itu kan nanti jadi nilai plus juga tuh buat kita. Ya, ingat ya poinnya nih. Ketika wawancara, fokuskan jawaban kita dengan kompetensi kita. Ya, jangan lagi mengungkapkan hal-hal yang sentimental, apalagi ngasih tahu artinya curhat mengenai latar belakang keluarga, misalnya kesulitan kita dalam di keluarga ini dalam menghadapi misalnya ekonominya, misalnya gitu ya. Nah itu di keep aja dulu, nggak perlu diceritakan. Yang perlu kita ceritakan adalah misalnya, iya Bu, saya adalah orang yang sangat semangat dalam bekerja. Saya mempunyai kelebihan dalam saya mampu menguasai misalnya saya mampu mengoperasikan misalnya ya Microsoft Office dengan baik karena sebelumnya saya misalnya kebetulan mengambil pendidikan di bidang IT misalnya itu di bidang komputer. Nah, hal-hal yang seperti itu aja yang diceritakan ya. Yang masalah pribadi apalagi sampai curhat gitu ya, jangan. Oke? Karena yang perlu teman-teman ingat adalah setiap pertanyaan yang dilontarkan oleh si HRD itu punya tujuan, termasuk yang tadi saya tanyain tuh, kamu punya pacar? Nah, itu sebenarnya ada punya tujuan gitu ya, apakah kita orangnya yang memang to the point gitu atau kita yang bertele-tele misalnya gitu, itu mereka punya tujuan dari setiap pertanyaan. Kadang terlihatnya kayaknya sepele gitu ya, apa sih nanyain pacar nggak penting banget gitu, tapi itu mereka punya tujuan. Apalagi kalau nanti misalnya ditanya udah pacarnya berapa lama, pernah ada masalah nggak, nah mereka juga jadi semakin mereka menggali semakin mereka ingin tahu bagaimana cara kita misalnya kalau lagi ada masalah nanti penyelesaiannya seperti apa, apakah kita orang yang cepat putus asa atau misalnya kita termasuk orang yang eh, apa ya berapi-api gitu ya, tersulut emosinya lebih cepat misalnya gitu. Nah, kayak gitu itu nanti menjadi penilaian buat mereka tentang diri kita, apakah kita layak diterima di perusahaan mereka atau tidak gitu. Udah jelas ya? Kebayang nggak nih kira-kira? Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya, apakah dari setiap diri kita nih, dari teman-teman semua nih, udah mampu berkomunikasi atau menyampaikan apa yang akan kita utarakan ketika wawancara? Apakah sudah siap? Kalau misalnya nanti besok wawancara, sekarang kita misalnya besok wawancara nih, apakah kita sudah siap gitu untuk menghadapi itu? Nah, itu yang perlu teman-teman latih. Latihnya gimana? Kamera depannya dinyalain nih, yang belum nih, ayo yang belum. Tinggal beberapa menit lagi nih, yang belum dinyalain, silakan dinyalakan dulu ya. Kemudian di screenshot ada foto kita nanti. Jangan lupa di-share di IG-nya ya. Kemudian kalau bisa teman-teman latihan, nggak usah lama-lama, 1 menit aja. 1 menit teman-teman bikin video review ya. Tolong ya, tolong ya. Tolong, sampai tolong ya enggak ya. Kalau bisa nih teman-teman mau praktekkan, bikin video reviewnya. Boleh tentang RCK boleh, tentang webinar sekarang nih yang teman-teman ikuti boleh. Atau tentang apapun ya, Mbak Elvi Pasaribu nih misalnya mau review tentang apa makanan kesukaannya, misalnya apa boleh. Yang penting apa? Yang penting kita belajar bicara. Bukan berarti sekarang ini kita diem aja ya, enggak ya. Setiap hari juga kan bicara ya, ada aja gitu ya komunikasi dengan orang rumah misalnya gitu. Tapi alangkah lebih baik lagi dilatih
sekarang di YouTube banyak ya, di ini banyak banget lah contoh-contohnya. Nah, bisa teman-teman contoh bagaimana cara berbicara yang baik dan benar, berkomunikasi yang baik dan benar dengan kata-kata yang eh, formal misalnya gitu ya. Nanti coba bisa teman-teman rekam di kamera handphonenya atau di kamera laptopnya. Nanti sudah direkam, kita lihat nih, kita review lagi evaluasinya. Nah, nanti dilihat kita kurangnya dalam misalnya menyampaikan apa, nanti dicek lagi nih. Kira-kira kata-kata ini cocok nggak ya kalau saya pakai nanti pas wawancara gitu. Kalau misal kurang, ulangi lagi. Latihan jangan curhat ketika pas nanti bikin video ya. Ya Mas Teguh ya, senyum-senyum aja nih suka curhat ya. Nanti jangan curhat ya, ceritakan yang sesuai dengan kompetensi kita aja. Misalnya sesuai dengan kita mau melamarnya di bidang pelayanan, ya udah kita jelasin tentang diri kita yang berhubungan dengan pelayanan gitu ya. Nggak perlu ngalor ngidul ngejelasin apa latar belakang keluarga kita nggak perlu gitu ya. Itu jadi poinnya mudah-mudahan saya berharap sih ada yang bisa teman-teman aplikasikan nih di dunia nyata. Dicoba latihannya ya untuk berbicaranya supaya nanti ketika ketemu si interviewer kita nggak gugup-gugup amat. Kita bisa mengelola kata-kata yang keluar dari mulut kita. Begitu ya. Jangan lupa jaga kesehatannya Ibu Ibu Minah. Terima kasih sudah mengikuti ini. Ibu Mela juga untuk semuanya sudah mengikuti webinar ini. Terima kasih yang sudah tadi ikutan di waiting roomnya ya. Makasih banyak. Mudah-mudahan ilmu yang setitik ini mudah-mudahan bisa kita aplikasikan di dunia nyata ya Mas Christian ya, mudah-mudahan ilmu-ilmu yang kita sharingkan selama ini mudah-mudahan bisa diaplikasikan gitu. Jaga kesehatannya, jangan lupakan protokol kesehatannya selalu diperhatikan ya. Kemudian juga jaga jarak, cuci tangan, kalau keluar pakai masker, oke? Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Bye bye. Salam progres.